walakin jallu an yanzuru ayunil juhali. Terlalu mulia, terlalu hebat untuk dideteksi oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat. Wali itu enggak, la yakhlu alam syahada, enggak pernah kosong alam ini daripada orang-orang soleh, enggak pernah kosong. Jadi kalian siapkan supaya kalian dipilih bisa menjadi orang-orang soleh. Bukan jadi orang soleh itu yang diharapkan bukan keramat-keramatnya. Kita dipilih supaya kita dipilih jadi wali, bukan karena kita pengen supaya kita ini dianggap orang wali, tidak. Yang diharapkan itu satu. Sekarang ini kita ini menawarkan diri untuk diterima. Paham? Diterima di mana? Diterima dalam sebuah perusahaan. Apa perusahaannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini perusahaannya. Manajernya Muhammad Rasulullah. Dan kita masuk bukan nyari uangnya. Apa? Pengen gembirakan Rasulullah. Kalau kamu pengen gembirakan Rasulullah, bersihkan hati kamu. Tidak usah berhayal bersihkan hati yang aneh-aneh. Cara kamu berinteraksi sama teman satu sama yang lain, gimana? Paham? Kalau kamu sudah bersih hatinya, nggak usah minta. Tugas satri itu cuma bersihkan hati. Hati kalau sudah bersih, mereka yang akan ngisi. Jangan ngisi sendiri. Jangan tahajud minta makom, jangan. Tahajudnya kamu poinnya berapa? Kayak orang main game gitu loh. Kan ada poinnya. Cukup nggak kamu mau beli anu? Jangan. Setiap ibadah kamu semuanya cuma minta, ya Allah tahhir galbi, nabdif galbi, bersihkan hatiku, sucikan hatiku. Itu sudah mintanya. Kalau sudah suci, kalau sudah bersih, maka apa? Maka Allah yang akan ngisi. Yang ngarahkan isinya orang soleh. Makanya di kota Tarim itu pernah ada apa namanya? Ada orang soleh ngelihat ada anjing. Di dalam anjing ini ada nur. Kaget. Ini binatang najis mughalabah kok ada nurnya. Ini anjing ketika jalan, anjing yang lain itu ikut di belakangnya. Jadi bos dia, kepala geng. Jalan ke barat, ke timur, diikuti. Jadi yang diikuti orang itu ada 3. Kalau tidak wali, kepala geng, orang banyak utang. 3 dikejar terus. Paham ya? Dengarkan. Ketika apa namanya? Ketika diikuti anjing sama yang lain, diambil sirnya. Ya enggak tahu cara ngambilnya gimana, ini cuma takriban lil fahm aja, mempermudah pemahaman. Diambil, yang anjing yang lain enggak ngikut lagi sudah. Kenapa? Oh, enggak ada anunya sudah kok. Enggak ngefek sudah. Akhirnya dicari siapa yang naruh nur ke anjing. Ketika dicari, katanya satu orang salah. Qal fulan, ente tarahtan nur fil kalb. Kau taruh cahaya di anjing? Qal na'am. Lesh? Kenapa? Atau auladak? Kau nak dikasih ke anak ente? Qal na'am. Seharusnya anak kasih anak-anak. Indama bainal maghrib wal isya, ana dapat sir dari Allah. Kemudian lebih harus aku bagi. Aku mau kasih anakku, gak tahu hanya anakku apa, gak punya wudu. Anakku gak punya wudu. Hadza galil adab bainal maghrib wal isya, gak punya wudu. Ahsan natra fil kalb main dosa. Anjing gak punya dosa, taruh di anjing aja.
Khalas, absyir, ambil ini. Artinya apa? Ijtahid antakuna anta mustahik li mahallis sir. Berusahalah kamu sekiranya kamu itu berhak untuk ditempati sir dari orang-orang saleh. Jadi bukan kita nyari makomnya, kita cuma pengen dipilih supaya kita ini masuk safnya Nabi, berkhidmat di agama ini. Ahabhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Paham ya? Ya memang khidmah nggak harus jadi wali, tapi kepentingan kamu jadi wali, kayak anu loh, kayak polisi jalanan yang di pertigaan, prit, itu kan berjasa bagus. Tapi kalau kamu pakai baju yang asli kan sebuah kebanggaan. Bajunya perusahaan la ilaha illallah, manajernya Muhammad Rasulullah, karyawannya kamu. Itu yang dicari oleh orang-orang soleh. Paham ya? Jadi orang kalau dia datang kepada Allah, datang kepada orang soleh dengan sungguh-sungguh wijha, maka maradduh balash, nggak ada yang pulang balas, mayarja balash, nggak ada yang pulang gratis, nggak ada yang pulang gratis. Ba'du masyayikhuna, di antara guru kita mereka mengatakan, mahat yarja indana illa wa ma'ahum juyush, nggak ada yang pulang dari kita kecuali di belakangnya ada bala tentara yang awal. Bangsa jin itu mereka itu senang kalau khidmat sama manusia, karena derajatnya kalah sama kita. Ketika kita jadi santrinya orang soleh, bangsa ketika kita pulang, halagonya satu halagot jin ini, kamu sekarang tolongi dia, bantu dia. Aku tak ada yang ikuti. Mahat yarja indana illa wa ma'ahum juyush. Gak ada yang pulang dari kita sendiri. Yang pulang dari kita rombongan bala tentara ngikuti mereka. Makanya dikatakan man arafna la yakhaf kain man kan. Kata Imam Haddad, yang kenal nama kita la yakhaf kain man kan. Gak perlu takut apapun yang akan terjadi. La minal insi wala minal jinni. Bangsa jin ataupun bangsa manusia nggak perlu takut, dikawal oleh mereka. Namanya agar jadi siapkan hatinya, disiapkan. Setiap saat mereka perlu ngelihat kamu cocok, dipilih. Dan jangan sedih ketika kamu nyari ilmu nggak ngerasa dapat apa-apa. Saya kok hampir setahun ya mondok, kok kamu? Ana pernah 4 tahun mondok di Kota Tarim, ngerasa nggak punya ilmu. Ana sampai datang ke salah satu gurunya Ana bilang, "Gal ya Habib, Ana di sini 4 tahun di Tarim, Ana ngerasa nggak dapat apa-apa. Ana mau pulang. Sebulan lagi Ana mau pulang, Ana nggak dapat apa-apa." Disenyumi anak sama Habib ini. Kali Abdul Qadir, hakadha tariqa salafuna al-ba'alwi. Memang begitu sistemnya mondok di al-ba'alwi itu kayak gitu. Kenapa? Lihaggak yang punya ente dipegang oleh mereka. Yang punya mereka yang mau dikasih ke kamu nggak dikasih dulu. Sampai kamu terjun ke masyarakat, dilihat. Kalau punya kamu itu kotor, diganti yang bersih, dikembalikan. Punya kamu ini sama, mereknya sama, cuman ini kotor, tak buang. Punya ente, anak ganti yang sama persis bersih. Dan ini yang dari anak. Jadi ente manfaatnya bukan sekarang, nanti. Sekarang ente ngumpulkan poin dulu. Ketika pulang baru. Anak nggak nyangka punya pondok. Terus bisa ngisi di Madura. Di Madura itu bukan ecek-ecek loh. Kiainya tuh hampir setiap di desa itu ada berapa pondok besar.
ulama-ulama besar, cuman mereka memang gayanya tawadhu kayak gitu. Sulit masuk ke Madura itu, sulit diundang sama orang Madura itu sulit. Rumah pondok-pondok besar, orang alim-alim. Tapi anak rasakan sekarang baru anak. Bukan anak sombong, tidak, tahaddusan bin nikmah, karena anak khidmah sama mereka. Anak di sana jarang belajar khidmah. Ditanya sudah yang pernah kenal. Paling tahunya mereka anak cuma di Zambal bawa kipas, megang emik, airnya Habib Umar, airnya. Paham ya? Nah, jadi apa namanya akhmsi di situ adalah al-wijha, sungguh-sungguh, dan natifil kalam. Belajar bersihkan hati. Nah, terus live ini sudah di mana? Live di mana ini? Kenapa? Iya, enggak apa-apa. Di publik yang lihat, habis itu dia tutup. Takut ada yang penting nanti baru. Dari tadi sudah tidak nyebut nama, nah takut publik. Ambilkan kopi tuh di sana tuh. Sudah. Ayo bismillah. Nanti ngaji lagi sama Ustadz dari depan ini, per makna yang anak-anak yang tidak tahu dianukan, yang tidak paham maknanya nanti ketika pengajian lagi ditulis apa maksudnya ini yang sudah, biar mereka benar-benar paham. Mana mic? Tidak ada mic lagi ya? Tidak usah ya. Siaro kopi. Terus diartikan aja biar anak-anak langsung ya dicatat. Jalan para salaf. Tempat sampah. Nah, at-tamassuk bi syiari salaf, berpegang teguh dengan jalan salaf. Kalau sudah jalan ya apa yang dia pakai sudah. Berpegang teguh dengan jalan salaf. Berpegang teguhlah dengan jalan para leluhur kita, para salafun alawiyyin. Bukan kita itu fanatik atau angku, tidak. Tapi kalau kita enggak, makanya kita ini kan harus bermadhab pun harus megang mu'tamad. Kalau enggak berpegang sama mu'tamad, kacau madhab ini. Ngambil nyomot sana nyomot sana. Kalau sudah kepepet baru mungkin ada. Tapi para salafun saleh ini sudah memiliki yang terbaik. Boleh zaman itu berubah, tapi jangan lupa kamu harus kental dengan salaf. Makanya saya pun di dalam baju agak ketat.
nggak mau berubah. Kita nggak nyalakan yang lain, cuman saya memilih cara ini. Ya guru kita ya pakainya gini sudah. Kalau orang-orang dulu itu biasanya kalau masih muda mereka pakainya sarung sama Ya di antaranya karena dulu beli gamis mahal. Tapi kalau sudah umur 40 ke atas baru pakai gamis dan jubah. Dan jubah mereka sih kayak gini sudah. Bukan tidak mau yang loreng-loreng kelap-kelip. Ya enggak ada masalah. Ya cuman saya lihat salaf saya pakai ini, berarti kenapa mereka enggak diwarna-warni? Bukannya mereka enggak bisa. Ya karena mereka dari atas ke atas ke atas ke atas ke atas kayak gini. Dan baju dalam mereka pasti putih. Tidak mau dengan baju warna yang lain. Kenapa? Bukan mereka angku. Lah ini kekasihku sukanya yang warna ini kok. Itu jangan itu marahin dong aku. Oh, ini kekasihku sukanya pakai baju yang warna ini. La tadai fa inna mahabbatu alaim. Jangan ngaku cinta, cinta itu perlu bukti. Kullun yadda'i wasla bilaila. Semua orang itu ngaku nyampe ke Laila, Laila nyampe. Wal Laila la yunalu bidzaka. Tapi Laila tidak bisa dicapai dengan sebuah keinginan, hayalan. Tapi perlu pembuktian. Kullu yadda'i bin nabi wan nabi la yanalu bidzaka. Nabi enggak bisa sampai kepada nabi dengan pengakuan, perlu bukti. Oh ya. Makanya diusahakan di sini baju kalau lagi daras kegiatan harus putih. Kecuali kalau hari waktu sore atau mau nyuci baju mungkin biar atau mau duduk santai, ketika ke masjid ibadah pakai putih. Nah, kita mengajarkan apa ya yang kita dapat. Ya kayak gini. Saya mungkin terkenal sama orang gaul atau apa. Saya walaupun gaul, walaupun terjun ke mereka, ya saya nunjukkan ini. Walaupun gaul mungkin dari segi ucapan, ya tetap dalam ucapkan kita selipkan untuk mereka tahu ini loh salaf kita. Itu cuma metode aja. Bergurau itu cuma metode. Paham ya? Bahkan nggak ada masalah orang itu berguyon itu nggak ada masalah. Bahkan sama Sayyidina Ali, waqad warada an Ali, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, a'til kalam minal mizah. Kalau ngomong itu jangan lepas dari guyon. Selipkan di setiap ucapanmu itu sendah gurau. Kenapa? Tapi bimigdar mayu toto'am minal milih. Bimigdar mayu toto'am minal milih. Seukuran garam di dalam makanan. Jadi kalau bisa ketika ngomong berbicara itu disela dengan sendaguro. Yang penting Habib Umar pernah ditanya, bagaimana hukumnya sendaguro? Ya selagi tidak riba, tidak bohong, nggak ada masalah. Dan itu masuk uslub cara berdakwah. Tapi kita lihat Habib sering satu pengajian ketawa terus. Ya kita lihat audien, lidahnya itu nggak kerasa kalau sedikit garamnya, harus banyak. Mati rasa, ya kita kasih garam yang banyak. Paham nggak? Kadang ada orang itu kalau nggak diguroi kayak tadi malam itu. Tadi malam itu Habib Muhdar kan ngomong sama Habib Hasan. Bahasanya siapa yang nerjemah? Kal Abdul Qadir. Kata Syekh Muhdar, ana ini mau buat orang sekarang biar menangis. Ana kepingin nanti kalau Abdul Qadir yang nerjemah ketawa. Akhirnya
Akhirnya apa namanya, Ustadz Hasan terjawab. Ustadz Hasan tidak mau, anak capek intinya. Kalau tidak Ustadz, saya mundur mau nangiskan orang, anak nggak bisa nangiskan orang. Karena masuk surga itu nggak nangis aja, ketawa juga masuk surga. Anak dulu ketika datang dari Hadramut, anak dulu keras, dal. Tampang lumayan kalau pakai imamah kan agak kan gitu. Orang nggak ada percaya kalau anak mukanya anak lucu, itu nggak ada. Ini muka-muka pembunuh darah dingin. Akhirnya ketemu sama Habib Hashim, Allah yarham. Yuli darajatin fil jannah. Nawwir qabruh bi nuri dzikri bi nuril Qur'an wajma'u fi jiwari habibikal Mustafa wajma'u ma'a sayyidi waladil adnan ma'a sada ahli zambal wal firil wa bagdar. Allahumma anzil fi qabrihi ar-rawha wan nur was sakinah. Al-Fatihah. Habib Hasim dulu tuh, Habib Hasim As-Segaf Banyuwangi, ketika anak ketemu, anak dulu keras kalau ceramah, qala Allah, qala Rasulullah, kayak gayanya Habib Taufik, Habib Jindan gitu sudah. Akhirnya anak ketemu Habib Hasim, beliau Masya Allah, anak baru kenal, cuman beliau ngormat sama anak. Padahal anak masih muda waktu itu, sekarang juga muda sih. Akhirnya dihormat, dikasih kamar, makan, pokok anak ngerasa nggak pantas dihormat orang ini. Karena Habib Hasim dulu tuh sangat viral. Sebelum ada media beliau sudah viral di zamannya. Akhirnya kata Habib Hasim, Beb, orang itu jangan dibuat nangis terus. Mereka itu punya utang, baru datang dari sawah. Mereka itu sudah banyak masalah. Mereka ini sudah sedih, ente buat sedih lagi. Tahsilul hasil, taudihul wadihat minal muskilat. Memperjelas yang sudah jelas itu masalah baru. Kata Habib Hasim, jangan dibuat nangis, buat ketawa, Beb. Buat ketawa. Orang masuk surga bukan cuma yang nangis, yang ketawa juga berhak masuk surga. Dari situ dia kelas kebinal ijazah rusak anak sudah. Tapi kita walaupun bergurau, tapi nggak ada di situ unsur purno. Kadang ada sebagian itu kalau ceramah ceritanya baina surah warqbah itu nggak boleh. Untuk bohong, nyaci orang, boleh. Sampai mana ini kok cerita ini? Cerita apa nanti? Berpegang teguh dengan apa? Dengan jalan salah. Paham ya? Jadi anak juga pesan sama ente, jangan dirubah gaya ente. Paham? Ente kalau ikuti zaman akan berubah. Tren rambut panjang habis, tren rambut gundul, tren rambut keriting, jangan ngikuti yang mereka sudah. Mereka itu sudah matok dipaku sesuatu yang enggak berubah tubut. Kayak Safinatun Najah itu loh. Safinatun Najah itu pelan belajarnya, tapi kepake. Berapa banyak orang sudah belajar tuhfa tapi kok ngelewati Safinatun Najah. Ente tanya mereka apa namanya nawaqidul wudu ada berapa, bingung dia. Paham ya? Hakata. Jadi baju kayak gini ini tetap dipakai. Dan kalian nggak harus semuanya harus jadi ulama. Mondok itu nggak harus jadi ulama. Ya yang kalian dipilih oleh Allah nanti ya itu alhamdulillah. Nggak dipilih teruskan perjuangan, karena mondok itu kata Habib Hasim, mondok itu, paham ya? Mondok itu bukan nggak harus jadi kiai. Mondok itu adalah membekali diri ilmu agama. Di mana nanti kita diposisikan oleh Allah di hadapan masyarakat
kita sudah punya modal ilmu. Dia pulang dari sini mau jadi pegawai, silahkan. Tapi dijaga akhlaknya, bajunya. Kalau kerja kan harus pakai celana. Bu, ya nggak apa-apa. Ini kok kerja ente nyuruh ke celana, ya ente pakai celana. Pulang dari kerja kelas, ini kerja anak sekarang ini santri di rumah kayak gini. Udah usah yang warna-warni wala apa. Eman. Kalau sudah ditentukan sama salaf itu sudah baik. Paham ya? Kecuali ayi boleh kalau ayi warna-warni. Nano-nano itu. Paham ya? Qala Sayyidil Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi beliau berkatakan, wa Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Al-Habib Abdullah al-Idrus Sultanul Malak, yargud ala mazabil thalathatinin. Ini yang jarang diketahui sama orang. Habib Abdullah al-Idrus itu jadi Sultanul Malak, ratunya para aulia. Sultan al-Malak itu alam. Jadi di alam ya beliau ratunya. Dan itu ada sebabnya dulu. Ana masih nyari, ana lupa. Tak cari belum dapat. Ana pernah nerangkan itu. Mungkin kalau di video-video ana yang di Hadramut ada paling itu. Karena sebagian ilmu terkadang kita nggak dapat dari kitab, dapat cuma dari telinga. Hak dulu di kota Tarim itu ada pemilihan Nagib Sada Al-Ba'alwi. Pemilihan Nagib. Nagib itu ketua. Kalau di Indonesia ini kan Robito Alawiyah. Sekarang ketuanya Syekhuna Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sekaf. Dulu itu Habib Muhammad Jamalulail, Muhammad bin Hasan Jamalulail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail itu wali besar. Kalau baca Quran, dari sela giginya itu keluar cairan kayak madu. Sampai beliau kalau Ramadan nggak baca Quran kalau siang. Ada yang mengatakan dikurangi. Kenapa? Anak takut batal puasanya anak atau mengurangi pahala. Kenapa? Karena rasa manis ketika aku baca Quran. Ya kalau hukum fikih ya nggak batal, nggak memasukkan sesuatu kok. Tapi beliau nggak mau mengurangi pahalanya. Muhammad bin Hasan Jamalulail, beliau pengen milih. Ayo, aku kepingin kalian untuk jadi nagib penggantiku. Muhammad Jamalulail ini Masya Allah punya santri dari bangsa jin. Kadang santrinya suruh nyirami kurma, santrinya bangsa jin. Cuma enakan punya santri bangsa jin yang mondok sini tidak pakai makan. Ini kan Masya Allah, ini dikurangi makan kok tidak kurus-kurus anak-anak ini. Hah? Apa dikurangi lagi buat terakan? Apa tadi? Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail ngomong, gal semua kumpul rapat di Masjid Ba'alwi. Rapat semua baik. Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail di Tarim itu kebiasaannya sahibul bait itu di depan menyambut tamu dan pulangnya. Nanti lihat videonya Habib Umar. Walaupun Habib Umar tokohnya, tapi kalau di rumahnya Habib Umar nggak duduk di depan. Walaupun pakai imamah di depan nyambut. Nggak
Tuan rumah itu nggak duduk, nyambut. Habib Muhammad bin Hasan Janulal nyuruh seseorang untuk di depan. Berarti Habib udur sakit dan yang ditaruh pasti orang khusus. Kalau enggak orang khusus nggak mungkin dipilih menggantikan tuan rumah. Semua Habib salaman, masuk, salaman, masuk, salaman, masuk. Terakhir ada keramaian di luar. Ada apa? Gal, ini Habib. Ada orang yang antum tunjuk untuk nerima tamu ditempeleng sama Abdullah Idrus. Ditempeleng. Mau salaman sama Abdullah Idrus, diginikan tempeleng. Pak. Pakai imamah, ditempeleng anak muda. Rame orang. Kalau kelas. Pemilihan selesai. Galis. Nagibnya Abdullah Idrus. Kenapa? Antum matudrikun, kalian tidak paham. Yang ada di depan ada jinni. Itu jinnya anak-anak taruh di sana. Karena punya santri dari bangsa jin, berarti kalian tidak tahu. Cuman Abdullah Idrus yang tahu. Jadi dia sekarang yang jadi Nagib Sada Al-Balwi. Kemudian kata B. Abdullah Idrus, galak, anak tidak mau. Anak masih muda. Ada yang galak ente, galak tidak mau, galak harus, galak tidak mau, galak harus. Akhirnya mau. Karena ini Nagib Sada Al-Balwi. Anak mau, tapi anak minta 3 syarat. Kalau antum kasih ke anak syarat 3 ini, anak akan absyir, ambil. Apa yang pertama? Yang pertama, ana menginginkan ilmul masyriq wal maghrib. Mana ada orang pintar dari ujung timur ke barat, ilmunya berikan ke ana. Dia nggak mau kok dipaksa. Khud, ambil. Yang kedua, ana kepingin semua para wali di bawah telapak kakiku. Ambil. Makanya beliau menamakan Sultanul Malak. Sultannya dia sudah dilantik, yang ngelantik orang besar. Abdullah itu. Nah, yang ketiga ini anak lupa. 2 berarti ingat anak. Yang ketiga ini lupa. Apa beliau ingin punya keturunan yang apa gitu, anak lupa. Permintaan yang ketiga lah Habib Abdullah Idrus. Nah, kemudian itu makanya di Masjid Ba'alwi, kalau kalian mungkin pernah lihat atau pernah tahu atau pernah dengar cerita atau pernah lihat gambar di Masjid Ba'alwi, mihrabnya kayak gini. Ini mihrabnya. Persis kayak gini sebenarnya. Saat kecil-kecilnya, saat bentuknya 99% persis kayak gini nih mihrabnya. Makanya di Masjid Ba'alwi itu ada khosyab, ada kayu ya. Ada kayu. Nanti kalau ngelihat anunya ada videonya. Itu kayu. Ana pernah dua versi ana dapatkan. Satu, Habib Abdullah Idrus kan masih muda dulu. Enggak sopan dong kalau duduk di depan. Duduk di belakang. Duduknya Habib Abdullah Idrus itu dikasih tanda, dikasih kayu. Sehingga di Masjid Ba'alwi sekarang yang duduk di kayu itu, inti kalau mau ke tarim jangan duduk di sana. Kalau enggak diseplak yang punya masjid ya diseplak ke jin ini. Kayu itu tempat duduknya Munsib Al-Idrus. Makanya di Masjid Ba'alwi itu kalau habis membagikan dupa atau minyak ke imam Masjid Ba'alwi, kemudian ke belakang. Dari belakang ke depan lagi. Karena itu tempat duduknya Habib Abdullah Idrus. Ada yang mengatakan wallahu alam. Tapi yang namanya cuman kita dengar kan nggak ada masalah anunya. Tapi saya belum dapat kitabnya. Dikatakan bahwasanya itu kayu yang pernah dibuat nempeleng setan itu yang jadian. Tapi yang pertama lebih kuat karena tempat duduknya. Ana pernah dengar seperti itu. Ada Habib Abdullah Idrus.
Tapi Habib Abdullah itu walaupun setinggi itu makamnya, apa kata Habib Ali Habsyi, yargud ala mazabil thalatha sinin, tidur di tempat sampah 3 tahun. Tempat sampah tidur di pinggirnya. Sultanul Malak. Kenapa? Untuk mematikan hawa nafsu. Makanya Subut Syekh Abu Bakar bin Salim yang makomnya begitu besar, beliau mengatakan bahasanya ini ainul humul, ini sudah paling terpendam aku ini sudah paling nutup, ya ini sudah level paling ujung aku nutup. Kalau nggak ditutup lebih besar dari itu. Tapi mereka para salihin lihat Habib Abdullah itu tidur di tempat sampah 3 tahun. Dan beliau kalau dengar ada hujan di satu daerah, beliau lari naik kendaraan atau naik onta, bawa baskom, bawa panci, apa, ngambilkan ibunya minumnya dari air langsung yang halal, langsung dari langit. Kalau di sini jangan gini nih, takut ada burung lewat nanti. La ilaha illallah. Terus baca. Jika disebutkan siyaru ahlina, sejarah atau jalan keluargaku, jinaha, aku mendatanginya. Akan tetapi idza arada ahadun, jika ada seorang berkehendak menginginkan al-amalah, beramal, mengamalkan bisyari ahli, dengan jalan keluarganya, masa adu ahlu, tidak ditolong oleh keluarganya. Wala sa'adu waktu, dan juga tidak diberi kesempatan oleh waktunya. Faqalahu Sayyid Abdullah bin Umar bin Hadun, maka berkata kepada Al-Habsyi, Sayyid Abdullah bin Umar bin Hadun, fakaifa yulaggi insan, lalu bagaimana Ya, ini mada ya'mal. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus seorang manusia itu lakukan? Tidak masa'adu ahlu, jika tidak ditolong oleh keluarganya, wala zamanu, ataupun waktunya, zamannya. Faqala radhiyallahu anhu, maka berkata Imam Al-Habsyi, yatlubuha minallah, mintalah itu semua. Ini Habib Ali Habsyi. Ini PDF-nya dibagikan di grup, coba biar yang lihat YouTube bisa. Ada PDF-nya? Apa? Ada enggak? Mau ngirim kalau kehapus. Dikirim, dibagikan ke anu. Dibagikan ke grup WA ya. Di grup WA Namgol Bima itu yang lihat biar anu. Naam. Gala Sayyidi, berkatalah Habib Ali Habsyi, idza dzakartu siyar ahlina ji'naha, setiap aku membaca kitab para salaf sampai kepada perjalanan hidup mereka, ji'naha, aku berusaha untuk menerapkan seperti yang mereka lakukan. Makanya kita katakan khairukum man tashabbaha bisuyukhikum, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling mirip dengan leluhur kalian. Kata Habib Ali Habsyi, idza dzakartu siyar ahlina, jika aku baca sejarah daripada kakek-kakekku, leluhurku, ji'naha, langsung aku laksanakan. Apa yang bisa, nggak bisa, aku berusaha ya apa caranya mengamalkan apa yang diamalkan mereka. Nah, ini orang dulu kayak gitu.
Habib Ali Habsyi itu pernah cerita kepada santrinya bahasanya kana al Habib Abdurrahman As-Saggaf arba khatma bin nahar wa arba khatma bil lail. Habib Abdurrahman As-Saggaf 4 kali hataman Al-Quran, 4 di siang hari, 4 di malam hari, dari pagi sampai duhur 2, duhur ke asar 1 hataman Al-Quran, dari asar ke maghrib 1, dari maghrib ke subuh 4. Habib Ali Habsyi ketika cerita apa? Ada salah satu agarino satu zaman namanya Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas dari daerah namanya Amed, Wadi Amed. Wadi Amed itu banyak bangsa Al-Hamid. Kayak Habib Husin bin Hadi Al-Hamid itu dari Wadi Amed. Habib Saleh Tanggul kalau nggak salah dari Amed juga. Habib Muhammad bin Saleh ini lama nggak hadir pengajiannya Habib Ali Habsyi. Kenapa? Dengar ceramahnya bahwasanya Al Habib Abdurrahman As-Saggaf 4 kali hataman Al-Quran di siang hari, 4 kali hataman Al-Quran di malam hari. Akhirnya apa? Lihat sini. Akhirnya apa? Akhirnya Habib Muhammad bin Saleh nulis surat sama Habib Ali Habsyi. Gal ya Habib, alhamdulillah. Santrinya antum Muhammad bin Saleh Al-Attas 5 khatma bin nahar wa 5 khatma bil lail. Aku sekarang alhamdulillah Habib, aku cemburu sama ceritamu tentang salaf kita 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari hataman Al-Quran. Dan sekarang Habib, doakan ana sudah bisa 5 kali di siang hari, 5 kali di malam hari. Muhammad bin Saleh Al-Attas. Kata Habib Umar, ini ceramah Habib Umar yang cerita ini ketika di Masjid Segaf kalau nggak salah. Beliau mengatakan namanya Busuluh Muhammad bin Saleh Al-Attas. Kenapa? Ini ajaran salaf kita. Idza zakartu siyar ahlinya ji'naha. Kapan aku mendengar sejarah, perjalanan, akhlak, tingkah laku daripada kakek-kakekku, leluhurku, ji'naha, aku berusaha datangi. Godaman ala godamin bijiddin auza'i. Setapak demi setapak mana yang bisa dijalankan pelan-pelan. Walakin kata Habib Ali apa? Idza arada ahad amal bisyar ahli. Ini Habib Ali Habsyi nyeritakan keadaan zaman. Idza arada ahad amal bisyar ahli, jika seseorang ingin mengamalkan daripada sejarah leluhur, mengamalkan daripada cerita orang-orang soleh dahulu, masa itu ahlu keluarganya nggak dukung, walasa itu waktu zamannya juga nggak dukung. Kita kalau kita ingin niru ahli tarim, kita ingin niru ahli tarim, puai siapa kamu, biasa aja nak. Golah, kalimat dari orang tua kayak gitu nggak bisa mematikan semangat kita. Asagi, bagi, yang nuangkan itu masih ada sampai sekarang. Di ato haula lazal mawjud. Yang ngasih wali dulu masih ada sampai sekarang. Tapi kata Habib Ali Habsyi, kelemahan kita di zaman sekarang apa? Idza arada ahad amal bisyar ahli, kalau kita ingin niru leluhur kita, apa? Masa itu ahlu, nggak ada yang dukung. Walasa itu waktu, zamannya waktunya juga nggak dukung. Ana dulu ketika buat zambal, banyak yang ngomongnya ana. Buat apa? Loh, itu amal salaf. Cuman ana buat sedikit lebih modern. Dulu orang dulu tuh kalau mau retif Fatihah nggak perlu kayak gitu. Apa? Ambil lingkaran.
ambil kayu dibuat bulat, roti Fatihah kepada lingkaran itu. Kalian kalau tahu di Hud itu kan Nabi Umar mengucap salam ya, namanya Bi'r Mu'attal. Itu bukan sumur, itu cuma lingkaran yang dibuat seperti itu untuk mengucapkan salam ke arwahnya orang-orang soleh. Nah, anak buat lebih. Kenapa? Karena mendukung. Keuangan mendukung, tukang mendukung. Skill seni sedikit mendukung. Jadi. Kayak gini nih. Orang buat kayak gini sulit. Kalau nggak ada dhauk, sulit buat kayak gini. Oh, diomongnya orang. Sampai tapi banyak. Daripada ada salah satu khaddamnya Habib Umar, ketika anak buat zambal itu anak diomongi orang. Buat apa ini? Buat mau. Kalau anak orangnya agak keras. Ada satu orang ngomong, mau apa ini anu? Kalau anak bilang, anak enggak buat gereja. Ente kalau ada habaib yang berusaha niru salafnya, ente dukung. Betulnya bukan ente tanya gitu, ente tanya. Ente bangun pondok, ente wong ente nggak suhul, dapat uang dari mana? Ana bantu ya. Hakata. Tahu. Kesusu ini enggak lagi. Sini. Ambilkan kursi, ada lagi di sini. Kursi hitam yang anu. Talib. Kasih kitab. Jangan punya ente, punya anak. Kasih satu. Ya? Kata Habib Ali apa siapa? UPDF ada juga. Ini ya. Dikatakan bahwasannya Habib Ali Habsyi beliau mengatakan idza dzakartu siyar ahlina ji'naha, jika aku membaca sejarah daripada leluhurku, ji'naha, aku berusaha datangi, aku berusaha kerjakan itu. Walakin, akan tetapi idza arada ahad amal bisyari ahli, tapi ingat, jika kamu ingin meniru daripada sejarah leluhurmu para solehin, kamu harus ingat, masa idu ahlo, keluarga itu tidak dukung biasanya. Wala sa'idu waktu, waktunya juga nggak dukung, zamannya nggak dukung. Kamu akan diomongi orang, harus siap. Maksudnya Habib Ali gitu. Ente kalau mau niru salaf, mau pakai baju salaf, siap-siap dibilang kuno, siap-siap dibilang kolot. Tapi Nabi sudah mengingatkan, bada adinu gariban fasayaudu gariban fatuba lil ghuraba. Agama ini asing, nanti akan asing, tapi untunglah orang yang disebut asing oleh orang, tapi asingnya karena mengikuti. Ini pakai siwak sekarang, di kantong inti ada ini, pakai gini, asing, isyara, siwak asing, pakai baju putih, apa, keren, nggak bantu. Kata Habib Ali Habsyi, tapi inti kalau mau niru salaf, keluargamu nanti akan nyemooh kamu. Karena berapa kali juga kayak gini, wah siap sudah. Yang dibilang kayak bad end, yang dinyanyi Sarimi dari aromanya terbayang kelezatannya, dikira iklannya Sarimi pakai surban. Akala ahlu wa waktu masaidu, wakin tu balil ghuraba. Umar itu pernah
apa namanya, ujian sudah anak-anak belum? Kapan ujian? Sabtu. Nanti yang nilainya bagus kasih imamah, anak ijazah imamah. Habib Umar itu santrinya itu dia lazim kan pakai gini. Cuman kalau santri makainya di acara-acara. Atau kalau santri sholat waktu di pondok nggak ada masalah. Tapi kalau di luar dilihat, kalau belum menikah jangan dipakai terus. Acara, maulid, ke pasar kok ngini ngangkat-ngangkat juga lucu. Ya iki sing jenenge sarimi. Paham? Habib Umar pernah santrinya diuji. Salah satu habaib ngomong, berapa banyak sekarang An-nas yalbasul imama wala sy' minal ilm wala adab, enggak punya akhlak, enggak punya ilm, pakai imamah. Malu, ini habaib besar. Akhirnya apa? Nunduk, dibuka imamahnya. Dibuka imamah. Ya apa? Orang semua kan noleh, yang pakai imamah ditoleh. Akhirnya ada salah satu dia ngomong sama Allah, galis daftar. Kenapa yang dibuka? Kalau gini. Man Syekh, gurumu siapa? Kalau selagi guru nggak ngelarang, MC jalan. Tapi kalau mau dengarkan orang nggak jadi nih. Anak kalau mendengarkan orang nggak jadi. Sekarang anak buat kayak gini, dulu dicaci orang, sekarang dipuji orang, kenapa subut? Sampai salah satu khaddamnya Habib Umar nelpon ana. Gal ya Habib, ana mimpi Sayyidil Habib habis sholat, ana biasanya yang kalau ada perlu ana yang dipanggil. Gal ya fulan ta'al. Gal ana habis ini antarkan ana ke Zambal Hagil Ba'abu tadi. Mau ziarah Zambal. Mau ziarah Zambal yang di sini. Ini udah nggak ada masalah mimpi, tasur wala taghur. Seneng tapi jangan sampai tertipu dengan mimpi. Tapi bisyarat, terkadang mimpi itu memberi semangat. Paham ya? Artinya apa? Ketika kita mau jalan di sejarah salaf kita, kamu harus hati-hati dua. Waktu zaman kamu itu nggak mendukung loh. Paham nggak? Yang kedua, keluarga kamu nggak dukung. Jangan kamu siapa? Jangan sampai make tengah jalan mundur, malu-malui. Ada ayam Habib Ali. Sah Habib. Kata Habib Abdillah, ini zamannya Habib Ali. Apalagi zaman sekarang ini. Tambah sulit. Kemudian faqala lahu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hadun. Di majelisnya Habib Ali itu ada Habib Umar bin Hadun. Habib Abdullah bin Umar bin Hadun. Buatkan kopi Habib. Kayf lagi? Kata Habib, kayf lagi? Madza ya'mal? Apa yang harus lagi ini? Apa yang harus aku kerjakan? Kayf yulagil insan? Idza masa itu ahlu zaman. Terus ya apa, Beb? Kita diceritakan sejarah salaf. Tapi keluarga kita nggak dukung. Tapi waktu kita nggak dukung. Yang pakai cadar sekarang, wah jadi cemoohan. Yang pakai surban sekarang jadi cemoohan. Paham enggak? Maka apa? Qala radhiyallahu an yatlubuha minallah. Kalau keluarga nggak dukung, waktu nggak dukung, minta dukungan dari Allah supaya nguatkan. Ana istama'tu bil Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ada Abu Habib Muhammad tadi yang baca Al-Quran 8 kali hataman Al-Quran. Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ba'da wafati, setelah wafatnya. Imma birru'ya atau billughiyah. Wasa'altu. Kemudian aku tanya, kaif siyar ahluna? Kaif tariqu musila ilaiha?
Habib Ali Habsyi ini pernah ketemu mungkin dari mimpi atau mimpinya Habib Ali dengan Habib Saleh yang setelah meninggalnya, atau lugia secara yagodo. Dan cara yagodo itu nggak ada yang mustahil. Kenapa mustahil? Sekarang kita pakai, ente tahu sekarang alatnya canggih. Ente sekarang video sekarang itu bisa berbentuk manusia gini langsung. Padahal ente cuma pakai HP di sini, tapi sekarang sudah ada alat langsung tajsim bentuk. Nanti kalau kayak di TV One atau apa itu kan itu. Lah, bukan bioskop. Jadi kamera itu bentuk langsung apa namanya? Bukan 3G sudah, 10 GG sudah. Jadi bentuk manusia gitu. Dari kamera ini disentrong bentuknya manusia di hadapan. Tapi ya dia bayangan cuman. Ini cuman alat. Lalu bagaimana dengan ciptaan Allah? Nanti nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dulu aja kalau ada wali telepati sama wali yang di tempat lain nggak ada yang percaya. Sekarang kita pakai HP, orang punya dosa banyak yang bisa kok video call. Habib Abdillah tadi cerita, Hashim bin Tahir itu pernah, beliau mengatakan bahwasanya akan datang satu zaman orang itu berjalan di jalan ngomong sendiri kayak orang gila. Dan itu wakil. Sekarang pakai Bluetooth di sininya, enggak tahu gitu. Apalagi perempuan kalau sudah naik kendaraan biasanya HP-nya, oh Allah, di helm di sini. Paham ya? Hakata. Kenapa? Karena dikasahkan bahwasannya qulubul arifina laha uyunun tara ma la yara nadiruna. Hatinya orang soleh itu punya pandangan yang bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Ambilkan mic Habib, mana? Paham ya? Habib apa namanya? Habib Ali Habsyi beliau mengatakan bahwasannya aku pernah ketemu dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas ba'da wafati, setelah meninggalnya, wasa'altu kaif siyar ahluna, gimana jalan leluhur kita itu, wa kaif tariq musila ilaiha, gimana jalan yang menunjukkan sekiranya aku bisa rombongan sama mereka, satu rel dengan mereka seperti salafun saleh. Faqala sahla ya waladi, gampang. Tariqo ahluna, salafuna itu gampang. Syuf ahluna assasuha ala khaslatin. Dengarkan. Para salaf kita itu ya waladi, kata Habib Saleh bin Abdullah Attas dalam ketika bertemu dengan Habib Ali Habsyi ini. Ketika Habib Ali Habsyi aku ketemu Habib Saleh bin Abdullah Attas, tanya gimana jalan leluhur kita, gimana supaya aku masuk rombongan kita. Kata Habib Saleh bin Abdullah Attas, cara mereka gampang, tariqo mereka sahla, asasuha ala khaslatin. Pondasi utama kalau pengen jalan seperti salaf, jalan para salaf, itu dua cuman. Apa yang pertama? Al-ghina anin nas, merasa kaya di hadapan manusia, nggak butuh dengan manusia, itu pertama. Ghina anin nas, karena termasuk mawani, jalan pemutus jalan kepada Allah ketika kita bersandar dengan manusia. Kalau nggak deket sama itu mau makan apa? Kalau nggak sohib itu mau suhul apa? Lah, berarti robbak kata Tuhannya ente, temen ente ini. Rasulullah sudah mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul gonatif. Celaka penyembah uang, penyembah penyembah baju, penyembah jabatan.
Ada orang nyembah baju, penyembah fashion. Loh, banyak loh sekarang itu yang mereka karena kepingin gaya sampai iPhone ini nyewa. Ya apa ini? Mau duduk sama temennya nyewa iPhone, dan sekarang ada penyewaan iPhone itu ada. iPhone 13, iPhone 14 yang baru disewakan. Sehari itu berapa? Kenapa? Nah, kata. Ini pikirannya. Makanya kata Imam Haddad, apa namanya? Ala inna hadzal zaman qad dhalla ahluhum. Zaman sekarang ini zamannya kacau. Kok bisa kacau? Humumu min lazzatil akli wal farji. Yang dipilih sama mereka cuma dua, perut kenyang, yang bawa puas. Itu pikirannya. Gimana caranya makan? Dibentuk makannya harus pakai ini, bentuk ini tidak enak supaya ini ditata kayak gini, dikasih kecap, diwarna ini, namanya dibuat, waduh, namanya macam-macam. Kayak ente kalau ke mana? Kalau ke bandara, wah, namanya geruduk kayak nama Jepang. Ketika pesen yang keluar Indomie sama telur, ya Allah. Kopi, wah, water ini, ya Allah, sing metu jus melon, ya Allah. Mek jus melon namanya sudah setengah mati. Kenapa? Humu min ladzatil akli wal farji. Yang mereka pikir cuman puas perut, puas kemaluan. Makanya kata Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, taksis asas, pondasi utama para salaf kita kalau kamu kepingin jalan ke jalan mereka adalah ghina anin nas. Tidak butuh dengan manusia. Mafhumnya ya Pak? Iftigar ala Allah. Jadi asas mereka merasa kaya, nggak butuh. Fagirum hurun, miskin nggak butuh dengan manusia. Tapi iftigar sama Allah. Maka Imam Haddad apa? Ketika beliau apa namanya? God kafani ilmu Rabbi min su'alin wakhtiyari. Cukup Allah tahu kita ini melas, nggak punya uang, Allah tahu. Kenapa harus berdoa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Aku berdoa, aku nangis, cuman aku ingin nunjukkan sama Allah, aku butuh sama kamu ya Allah. Aku yang nggak butuh cuman satu dengan manusia, ghina anin nas. Ini thariqah mereka. Nah, Masya Allah, ini ada yang WA dari Sampang, Alawiyin Sampang juga ngikut live Habib. Masya Allah, mudah-mudahan barakah. Habib Alwi Ba'abud. Naam. Khaslatan ghina anin nas wal ubudiyah mahdha. Ubudiyah mahdha, ibadah yang murni. Ini para salaf kita. Thariqah mereka ini cuma dua. Apa? Enggak perlu dengan manusia dan ibadah murni. Kenapa ibadah dikasih murni? Karena sekarang banyak orang yang ibadah innamal amalu binniyat. Buat pengajian tujuannya ini, tujuannya itu, pengen ini, mengumpulkan masalah. Mahdhah. Karena Allah mengatakan ana agnal agniya minasyirik. Aku adalah zat yang paling tidak suka diduakan. Namanya? Terus gultu wa man la qadar alaiha, kata Habib Ali Habsyi, Habib enggak mampu, kalau yang enggak mampu apa? Yatlubuha minallah. Kalau enggak mau minta sama Allah supaya dimampukan. Bi taufiqihi sara muti'u yuti'uhu. Kata. Gerak Mbak tuh.
Ya. Hah? Ayo baca bismillah. Pakai mic. Ngapain tentang salaf nanti? Ya deh Muhammad. Apa ya? Coba cari atau apa yang lain dah. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahamiyatu mura'atil adab, pentingnya menjaga adab. Mic-nya. Pentingnya menjaga adab. Qala Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, berkata Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, qala Habib Muhsin bin Alawi, berkata Al Habib Muhsin bin Alwi, wa katsiran ma yudzakiruna bih, dan sering kali mengingatkan kami dengan perkataan itu. Ya auladi, wa anak-anakku, idza fatakumul kitab la yafutukumul mihrab. Jika kau tidak mendapatkan, jika kau kehilangan kitab, la yafutukumul mihrab, maka jangan kau kehilangan mihrab. Wa idza fatakumul mihrab la tafutukumul adab. Jika kau kehilangan mihrab, maka jangan sampai kau kehilangan adab. Naam. Ahamnya mura'atil adab, pentingnya menjaga adab. Qala Sayyidil Habib Ali Habsyi belum berkata. Qala Habib Muhsin bin Alwi wa katsiran ma yudzakirna bihi. Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf itu sering mengingatkan kepada kita kalimat ini, diulang-ulang. Katsir ma yudzakirna, diulang-ulang. Orang soleh itu kadang sering mengulang-ulang itu apa? Ashabit takrir yu'thirut ta'thir. Mudah-mudahan dengan diulang-ulang bisa cekat. Apa? Ya auladi, wahai anak-anakku, idza fatakumul kitab, jika kau kehilangan kitabmu hilang. Kenapa kau hilang? Ya berarti enggak mondok, enggak ada kitab kok. Artinya idza fatakumul kitab, kalau kamu enggak punya kitab, kemana enggak mana? Ini kan kitab. Orang mau nyari ilmu kan harus punya kitab. Idza fatakumul kitab, ai idza fatakumud dirasa wal ma'had, kamu enggak bisa mondok, harus kamu kerja, enggak ada masalah. La yafutukumul mihrab, jangan kehilangan ini mihrab namanya. Masumiyatil mihrabu mihraban illa li'annahu mahallul harb yuharibu syaitan. Makanya di tahrim itu semua punya ma'bad, punya mihrab kayak gini. Apa tujuannya? Kalau kamu tidak mondok, ya jangan sampai kehilangan mihrab. Artinya bangun malam sholat di depan mihrab. Ya nggak harus pakai mihrab maksudnya. Artinya jangan sampai kehilangan ibadah, gitu maksudnya. Wis gak mondok, wis gak ibadah. Kalau kamu nggak mondok, fatakumul kitab, kamu dulu nggak bisa mondok, la yafutukumul mihrab, jangan ketinggalan mihrab. Ini namanya mihrab. Tidak dinamakan mihrab itu mihrab kecuali karena mihrab ini adalah tempat untuk harb, yuharibu syaitan, merangi setan, was-was yang ada di hati diperangi. Wa idza fatakumul mihrab, nggak bisa, Beb. Mihrab itu harus malam, harus bangun, nggak bisa bangun malam. Oh iya, bangun malam itu nggak sembarangan. Ya ibadi la tanamu yanalul waslaman hajaral manama yanalu waslaman sahiral layali alal agdam. Ya ibadi la tanamu, setiap malam Allah teriak, hambaku jangan tidur. Yanalul waslaman hajaral manama, sampai sama aku yang nggak tidur malam. Dalam gosidanya itu apa namanya, ya gatilan nom aina rahtal yawm fasharabul qam hayyamal akla. Malaikat itu tiap malam itu manggil,
Kalau ada orang soleh ketiduran di malam hari, malaikat besoknya ditanya, ya gatilan nom, yang biasa bangun malam, gatilin nom, yang tidurnya dibunuh. Ini bahasanya orang dulu, Kias, membunuh tidur artinya apa? Ya bangun gitu loh. Ya gatilan nom, hai orang yang suka membunuh tidurnya, suka qiyamul lail, aina rahtal yom, kemana kamu sekarang? Fasyarabul gam, apa namanya, minumannya orang soleh itu hayyamal agla, bisa apa namanya, bisa menghilangkan akal, bisa memabukkan. Fasyarabul gam hayyamal agla, minumannya orang soleh itu yang Allah tuangkan di malam hari itu bisa membuat kamu keluar dari alam ini semua. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad, apa kata beliau? Ana masyghulun bilaila an jami'il kaunil jumlah. Ana masyghul bilaila, aku sibuk dengan si Laila. Laila itu bukan perempuan, Laila itu makom. Makomnya orang soleh namanya makom Laila. Anjami'il kauni jumlah, dari seluruh alam hilang. Akhadatni rahu hatta lam tubagi fihi fadla. Aku mabuk dengan secawan minuman. Akhadatni, hilang, bukan cuman akal. Akal ini hilang bukan ke alam, tapi ke alam lain yang gak ada di alam ini. Mabuk dengan apa? Rahu unsin, rahu gudsin, laisatir rahul mudillah. Rahu unsin, minuman ketenangan, minuman kebahagiaan. Sir yang Allah berikan di malam hari hilang, nggak sadar. Sampai beliau dikatakan bahwasanya Imam Haddad ketika ada orang tanya, kamu dikasih tanya, jawab sama Imam Haddad, bilang, gal Habib kurang puas. Dijawab lagi, Habib kurang puas. Kata Habib, ya fulan, ente kalau anak jawab ente terima. Wallah, husuknya anak ke kamu itu sulit sebagaimana husuknya kamu kepada sholat. Bukan mabuk-mabuk itu dengan khamr, laisatir rahul mudillah, bukan dengan mabuk yang diminum orang-orang lah. Makanya ya gatilan nom, aina rahtal yom, hei orang yang bangun malam, aina rahtal yom, kemana kamu sekarang? Fasyarabul gam, minuman yang sudah diminum orang-orang saleh itu hayyamal agla, buat akal ini hilang sudah, ngefly. Hah? Nah, kata Habib apa? Di Hadrah Segap itu di orang-orang saleh, ajaban lil muhib kaifa yanamu. Aku heran pada orang yang sedang jatuh cinta tapi kok tidur malam. Mungkin kalau bahasa sekarang, kamu nih jatuh cinta kok gak pernah nelpon sama pacarnya, itu ya apa gitu loh. Heran kamu. Kamu ini cinta apa cuma ngambil uangnya kan gitu. Hakata. Makanya Allah ketika orang itu dicintai sama Allah, maka enggak bangun, Allah yang bangunkan. Mengatakan kepada dia, ya Jibril, Nabi abdi fulan, fa inni mushtaqun ilaih. Jibril, bangunkan hambaku itu. Fa inni mushtaqun ilaih. Aku rindu sama dia. Bangunkan. Hah? Dibangunkan sama malaikat Jibril. Lewat nyamuk atau lewat apa? Dan minuman orang soleh itu lihat kelasnya. Kalau kelas ecek-ecek,
sedikit mabuk. Nih, ruwiya anna Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi di bidayahnya, awal bidayah, kataba ila Abi Yazid Al-Bustami, nulis surat sama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu namanya Taifur bin Isa. Mengatakan dalam suratnya, ini pengen laporan, ini kan dididik sama Abu Yazid. Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini dididik. Nulis surat, inni sakirtu min kathrati ma syaribtu min ka'sil mahabbah. Gol kau memberikan wirid, kau memberikan zikir amalan. Aku sekarang mabuk dengan cawan cinta yang kau resep, cawan cinta yang kau berikan kepadaku. Langsung ditulisi surat sama Abu Yazid. Fakataba idaya Abu Yazid, langsung dibalas. Ghairuka syariba buhurus samawati wal ardi wa ma rawiya ba'd. Anak kecil, baru tahajud seminggu sudah ngomong mabuk. Ghairuka, selain kamu cuman seteguk aja sudah mabuk. Kamu lihat orang-orang soleh dulu, minum lautan yang ada di bumi, lautan yang ada di langit. Wa ma rawiya ba'd, enggak hilang hausnya. Walisanuhu kharij, dan lisannya menjurur, mengatakan hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid. Mana lagi ya Allah, mana lagi ya Allah. Ini pemabuk sejati. Hal ra'al hubbus sukara. Apa lagu ini? Hal ra'al hubbus sukara mithlana. Allah. Naam. Dikatakan dalam syair, ajibtu liman yakulu dzakartu rabbi wa hal ansa fa'adhkuru ma nasitu. Ada santrinya ngomong, ya Syekh, alhamdulillah al-yawm dzakarna rabbi. Tadi malam alhamdulillah ana zikir sama Allah. Kata, ajibtu liman yakulu dzakartu. Aku heran dengan orang yang ngomong ana sudah zikir sama Allah. Berarti baru tadi kamu ingat, kemarin lupa terus. Fahal ansa fa'adhkuru ma nasitu. Apakah harus aku katakan aku nyebut, berarti aku tadi lupa dong. Allah. Dikatakan ada salatus salihin mengatakan bahasanya lau ghaba anni lau ghaba anni habibi tarfata ain lama adattu minal muslimin. Ada salatus salihin, bukan siapa itu? Lijabo. Kalau Rasulullah itu hilang dariku sekejap, maka aku nggak ngitung orang muslim, bukan orang mukmin aku. Ketika Rasulullah hilang dari hatiku walaupun sekejap. Dijawab sama Abu Bakar, kaifa yaghib indana wa huwa ainu wujudina. Bagaimana bisa hilang? Dia nyawa kita. Bukan cuma dihitung muslim, mati aku keluar. Syaribtul hubba ka'san ba'da ka'sin. Aku minum cawang cinta dan cawang cinta. Fama nafidha syarabu wala rawaitu. Habis minuman tapi aku belum mabuk. Ini pemabuk yang sejati. Naam. Habib Umar, guru kita Habib Umar, adzikru khamrul akabir lal inab waz zabib.
Homernya orang soleh itu bukan lal inab, bukan dari perasan anggur ataupun dari zabib, itu dah zikir. Makanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran beliau mendapat julukan Habib Abu Bakar As-Sakran. Saudaranya Habib Abdullah itu Abu Bakar As-Sakran. Kenapa? Beliau kalau sudah zikir sakran sudah. Sakran bukan sakran mabuk gini, tidak. Sampai berapa banyak yang melihat beliau ketika zikir itu sudah hilang sudah. Roh wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajdihatil gharam. Roh itu kadang terbang dengan sayap-sayap cinta. Terkadang jasadnya nggak kuat, ikut juga. Abu Bakar Sakran itu kalau wirid sampai terbang. Apalagi ketika baca wirid, makanya wiridnya itu dikatakan wiridus sakran. Wiridnya Habib Abu Bakar Sakran. Bukan wiridnya orang gila atau orang mabuk, bukan. Jangan baca wirid ini takut nggak kuat, nggak ada wirid nggak kuat itu. Enggak, Beb, teman saya baca wirid sakran gila. Iya gila, karena yang jaga wiridnya itu aulia, solihin, arwah orang soleh. Kamu baca wirid sakran untuk perempuan, dia ditempeleng sama jinnya wirid itu. Gila kamu. Enggak terima dong. Kayak kamu semua. Ya, kamu. Semua anggap jinnya anak itu Pak Haji. Pak Haji. Yang pakai mobil Fatur. Pak Haji ada di belakang. Dibuat ngebut-ngebutan, dibuat geladak-geladak. Saya enggak tahu. Tapi jin saya tahu, langsung ditempeleng Pak. Puak! Kenapa? Loh, kamu makainya salah. Innamal a'malu binniyat. Wiridnya orang soleh jangan digunakan untuk Yudlim ahadnya gitulah. Ana lu pernah ada teman seorang kiai dari Jember. Ana belum punya ini. Masih kontrak. Ada satu kiai. Ya salah satunya dari itulah. Ya, pintu rezeki ya banyak aja. Cuman orang kiai itu ngomong, Habib baca hasbunallah ni'mal wakil 450. Ana masih kontrak, masih ingat ana di rumah bulu itu. Baca 450 Habib itu buat rezeki. Akhirnya anak baca. Siapa yang enggak punya rezeki, dikasih amalan buat rezeki, tak baca. Anak baca cuma 3 kali. Anak masih ingat itu. Bacaan pertama anak baca dengan khusyuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 450. Demi pengen uang. Hari kedua anak baca. Hari ketiga anak baca. Hari keempat tidak anak baca. Kenapa? Terbesit di hati anak pada waktu itu, ya Allah, anak baca ini demi uang. Kala rizq minallah mau minal aurat. Anak tinggal wirid itu. Habis anak tinggal, kiainya itu datang ke sini ngomong, "Gal Habib, khaddamnya hasbunallah ngikut antum." Khaddamnya hasbunallah itu namanya Murtadha, ngikut antum. Mosok ya? Iya. Mana? Orang itu asal ngikut salaf, ini dapat bonus cuman kayak gitu-gitu khaddam antum. Ente tahu dulu pernah ada di sini. Ada tamunya, orang sini. Pintere Mahfud, buta orangnya, hafal Quran. Datang ke sini, kalau tidak salah emat yang nerima. Ngomong, kan tidak tahu itu kalau ngomong gini, kamu Habib, mana Habib keluar? Oh, kok ada punya macan putih Habib? Dibilang punya macan putih. Pada waktu itu anak ke Malang, anak ngelihat fotonya macan putih, anak beli, anak taruh di mana? Dibilang punya macan putih. Kenapa? Ada bonus, tidak usah dicari kayak gitu tuh. Apa tadi yang kita katakan? Mahat yarja indana illa wa ma'ahum juyush. Gak ada yang pulang dari kita kecuali apa? Punya bala tentara.
Mau kayak inti kan punya bala tentara nyana semua, inti ngikut anak. Ini kan pasti punya teman. Di sini ini punya teman macan putih, macan putihnya ngikut ini karena ngikut anak, macan putihnya ngikut anak juga. Ini punya mama, punya teman kadal Mesir, nanti kadal Mesirnya. Maka temennya dia ngikut. Nah itulah istimewanya kalau orang dekat sama orang saleh. Ini punya teman kuyang, buaya putih. Paham ya? Hakadha. La ilaha illallah. Jadi idza fatakumul mihrab, kalau kalian ketinggalan mihrab, mondok sudah enggak mondok, mihrab sudah enggak mihrab, enggak ibadah. La yafutukumul adab. Jangan sampai kamu kehilangan adab. Artinya apa? Minimal punya akhlak. Paham ya? Minimal punya akhlak. Kapan orang dikatakan punya akhlak? Satu, dicaci tidak bales. Dua, gillatul ghadab, sedikit marah. Marah tapi tidak sering. Tiga, tibatul kalam, ucapannya lemah lembut. Ucapannya lemah lembut. Ini orang yang punya akhlak. Apa tadi yang pertama? Dicaci tidak balas. Yang kedua, ada satu lagi, talqatul wajah, wajahnya menyenangkan. Ini tandanya orang punya akhlak. Diseneng kayak Habib ini, nanti lihat seneng guyu toh. Nggak ada habisan gitu. Ini sih di mana? Rano Wurung, Abdurrahman gitu. Allah ini. Tol ngantel lah. Paham ya? Hakada. Jadi kalau tandanya orang punya akhlak itu dicaci nggak balas, sedikit marah, mukanya menyenangkan, ucapannya lemah lembut. Ini sifatnya orang punya akhlak. Jadi kalau kamu sudah nggak mondok, memang nggak harus nggak mondok, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa malam ibadah mihrab. Kalau kamu nggak bisa bangun malam, ya yang terakhir akhlak. Kalau masih nggak punya akhlak, yang terakhir anak tambahi. Angkat tangan. Ya Allah matikan mari wis timbang pakaian dosa. Paham ya? La ilaha illallah. Apa ta'diyat? Ta'diyat ini problem permasalahan umat. Nyala. Kalim. Nah. Sebagian ulama mengatakan inna likulli ummatin ta'diyat. Setiap umat sebelum Rasulullah itu mempunyai permasalahan atau suatu yang bobrok di zamannya. Di zamannya Nabi Musa mereka problem masalahnya tentang sihir, ilmu hitam. Jadi orang yang tidak punya ilmu hitam itu dibilang orang ece-ece, orang yang hina. Sehingga mereka mempelajari ilmu hitam semua. Di zamannya Nabi Isa kimia. Katanya di zamannya Rasulullah apa? Akhlak. Di problem permasalahan di zaman akhir zaman ini akhlak. Makanya ini nama bu'itsu liutamami makarimil akhlak. Jadi kita ini problemnya kita orang Islam ini di akhlak. Maafi. Orang Islam intinya itu akhlak. Khalas. Ini kama qala Habib Kubil. Akhir syi akhlak. Maafi. Kita punya baju akhlak.
Hakata. Jadi problem itu benar. Di zaman Nabi Musa sihir itu ngetren. Jadi harus dikasih solusi, dilawan dengan sihir. Nah di akhir zaman ini apa? Galilul adab. Galilul adab. Makanya apa? Ditempel dengan husnul adab. Sihir lawan sama sihir. Galilul adab dianui dengan husnul adab. Ada fi kisah Sayyidil Habib Umar. Ceritanya Habib Umar, شوف. قال الحبيب يقول ما في الزينة أخلاق زينة في الدنيا الآخرة أخلاق سيدنا مولانا محمد. Kata Habib Umar, tidak ada perhiasan yang lebih mahal di dunia wala fil akhirah illa akhlak Rasulullah. Ma fi ahad, ma nabi syai. Mana nabi syai nahna. Kita orang tidak ada yang mau dijual illa akhlak Rasul. Dan tidak ada yang payu dagangan di sisi Allah illa akhlak Nabi Muhammad. La fid dunya la fil akhirah. Kullu semua barang yang dipunya kekayaan, mafi kekayaan illa akhlak Rasulullah. Hatta fil jannah ada kullu zina fi qawamil arsh kullu hadha haqq sayyidina Maulana Muhammad. Habib Umar dulu dakwah khuruj dakwah fi wahid kuffar, banyak orang-orang Islam di Eropa. Sayyid Muhammad Anis yaqul li, anak ke Jepang. Tapi anak ke Jepang dakwain orang Indonesia. Lain sama Habib Umar. Habib Umar kok ke Jepang dakwain orang Jepang. Habib Umar ke Eropa dakwain orang Eropa. Kalau kita lain. Nah, Habib Umar banyak sudah. Wah, banyak orang Eropa masuk Islam laisa bil kalamil Habib. Bas mujarrad ru'yah wa yashuf amaliyah akhlak Sayyidil Habib. Orang di Eropa kita orang dengar dari Syekh Fahmi Ubaidun, dari Habib Ali Jufri, dari masyayikhana fi Darul Mustafa. Kalau wahid marrah Habib Umar kharaj dakwah ya di satu negara di Eropa, Allah alam di mana, itu ada satu wahid kufar. Habib Umar di singgah di funduk kayak hotel apartemen, Habib Umar ditaruh di atas. Karena Habib Umar taruh di atas, wa kullu yawm nas, setiap hari orang datang nak ziarah ke Habib Umar. Ini ada salah satu orang kafir di bawah. Ada siapa itu yang datang? Kok setiap hari orang ke atas datang ini? Mana ada siapa itu orang itu? Nah, satu bilang ada ini tamu dari Hadramut dari Yaman, ismuhu Habib Umar bin Hafid. Ini orang kafir ini lihat, oh, itu orangnya. Syuf, ini orang kafir punya niat buruk sama Habib Umar. Apa? Nanti kalau ini Habib Umar mau keluar, anak mau siram dari atas. Pakai air kamar mandi yang bau. Ini orang kafir. Subhanallah, Habib Umar keluar mau masuk sejarah, ini dari atas jendelanya kamarnya yang apartemen nyiram air. Pas kena Habib Umar. Habib Umar ngelihat ke atas, senyum Habib Umar. Yang lain gimana? Semua marah. Allah gil adab ini. Oh, semua marah kata Habib Umar. Suruh diam sama Habib Umar. Anak yang disiram ente kok marah kata Habib Umar. Habib Umar senyum ngelihat, cuma bilang gini, Habib Umar masuk kan. Halas. Bas adi, pada nubaddal thiab. Masuk. Cuma kata senyum Habib Umar. Noleh kata senyum sama orang yang nyiram ini. Senyum, semua yang marah sama Habib Umar ditahan. Kata Habib Umar, anak yang disiram, kalau ente orang yang ngamuk. Dahlah cuma baju yang disiram. Anak nanti ganti selesai. Senyum Habib Umar, cuma ngeliat sama orang itu senyum. Masuk kamar mobil, jalan Habib Umar. Ini orang loncat dari kamar apartemennya, loncat lari ngambil mobil ngejar Habib Umar sampai dapat Habib Umar bilang, ana dalhain ba'adkhul Islam. Sekarang anak mau ikut inti, kata orang kafir ini. Nah sekarang mau ikut inti Habib. Anak awal marah ngelihat orang digituin, dilempar sama air kotor atau cuma dibalas senyum. Ada. Syuf, orang kafir yahdad minna ada. Orang kafir kalau tidak cari akhlak dari kita mau nyari sama siapa? Sama pemulung-pemulung, sama orang-orang di pasar. Ada. Habib Umar dulu masih sigar. Tadi kata Habib Ali Habsyi, masa itu ahlu wala zamanuh. Habib Umar masih cerita sama kita, anak dulu masih kecil, sering diejek. Oh ngaji tok, hafalan tok. Ya Allah dia Abu Murayyim, dalla ente main sini sama kita orang, kumpul sama orang. Alas, Habib Umar ada kamar kayak Rasulullah masih kecil. Nabi Muhammad sering sendirian, kita duduk kalau malam-malam duduk sendirian. Habib Umar dulu bukan kayak sekarang. Dulu Habib Umar di Baydha itu ngafalin Riyadhus Shalihin pakai cahayanya bulan.
Maafi lampu. Pakai dulu kacamatanya Habib Umar tebel. Sekarang Allah sudah sama Allah dikasih sembuh Umar. Dulu pakai pakai cahayanya bulan. Ini yang cerita sama Al-Fakir, anak-anak kayak Habib Kadim, orang-orang yang tahu sendiri Habib Umar di Baydok kayak apa. Padahal Habib Umar bilang, Syed Salim cerita sama kita, Habib Umar itu selama mondok dari Tarim sampai ke Baydok, sampai kawin dengan putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, Habib Nur, gal, ana baru ngerasakan rasanya daging kambing setelah ana zuat. Kurang lebih Habib Umar 25 tahun tidak pernah ngerasakan rasanya daging kambing. Baru zuat sama Habib Nur. Kam sana ana qultu terhain tak pernah raham bil Habib Umar. Baru ana ngerasakan namanya daging. Ada masyaallah. Ada nahna, makanya kita di Tarim itu kecil. Kenapa Habib Salim bilang gutrah ilm, satu tetes ilmu di kota Tarim ada yafuk buhurul ulum min ghairi Tarim, bisa melebihi orang-orang yang punya lautan ilmu yang dapat di selain kota Tarim. Karena di Tarim hakata, orang di Tarim ma yata'allam illa bil amal, semua bil amal. Makanya Habib Umar dulu cerita sama kita, anak masih kecil sama Walidi dibawa ke Masjid Ba'alwi, dibawa Masjid Segaf. Apa? Disuruh duduk cuma. Syuf ya Umar, coba lihat siapa tuh yang sholat. Habib Alwi bin Syahab. Siapa? Lihat. Syuf. Disuruh lihat satu-satu habaib yang sholat di mihrab tadi, yang yaqra Al-Quran, yaqra ini. Disuruh lihat cuma. Syuf, suruh lihat. Kenapa? Yaitu ada kitab kullu. Nana nu'allif al-kitab, nu'allif al-rijal. Ahli Tarim, sedikit mu'allafnya orang Tarim. Bas awliya yu'allif al-rijal. Banyak awliya wali songa min Hadramut. Kullu awliya yang barokahnya. Hakata. Jadi alhamdulillah nana di kampung Tarim. La ilaha illallah, masyaallah. Badan Syed Habib. Mic-nya keraskan punya Habib. Marhaba, ada alas keras ada. Marhaba. Zain, ada alas ayat ada. Ayat, ada ayat. Bismillah. Ada. Nahna duyuf. Sami'na wa ata'na. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعرف الحق لأهل الحق واسلوك معاهم في الطريق التقى من حيث ساروا وراهم حيث ساروا وراهم فالسعادة منوطة كلها بك تفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا زهم فناهم فانهم قوم احد في البريه كما هم في البريه كما هم لا ترافق وتسحى في الخليقة سواهم فإن مولاك وفر من هباته أعطاهم من هباته أعطاهم جد وعنعام
عليهم بالرضا تباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم ربنا من رضاهم فاسع فيما سعوا واشرب مع القوم ما هم ألا يحبوك ربك مثل ما قد حبهم مثل ما قد حبهم حيثما كانوا ظهر في مجالس صفاهم وقد يدعو أمين حين تسمع دعاهم حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فن فيما سعوا خير الورى مقتداهم خير الورى مقتداهم هو دعاهم إلى ربه والشياد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم لي بجاهه كما هم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير المصطفى خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم صلوا على النبي محمد ما شاء الله ما شاء الله خير. فاتحة بالقبول تمام من كل شر على الرسول صلى الله عليه وسلم نستحضر أرواحهم الطاهرة الزاكية ننور قلوبنا ويطهر قلوبنا من الأرجاس والأدناس ويلحقنا بسيد الناس مع سيد الحبيب صلى الله عليه وسلم وسائر أهل التريم. اللهم افتح علينا فتح العارفين علمنا المتاويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أعطينا علم لدني مع اللطف والعافية بجاه سيد خير البرية كما نوى سيد الحبيب عمر أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وقراءتنا في قراءتهم وندخل في معاني في بحارهم مع اللطف والعافية بجاه سيد خير البرية بجاه أبو سالم وبن سالم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.